Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan kepadamu. Kalau hari ini Tuhan Yesus Kau berikan kami kekuatan yang baru, Kau berikan kami hari yang baru, Kau berikan kami sukacita yang baru, Kau memberikan kami berkat yang baru. Terima kasih Tuhan buat hari ini Kau masih berikan kami kesehatan untuk kami boleh datang Tuhan ke bait-Mu, kami boleh datang ke gereja-Mu Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan kami mau berkumpul sebagai satu tubuh Kristus. Kami mau menyatakan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau menyatakan Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami mau bersyukur Tuhan hanya kepadamu. Sebab kami tahu Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang telah mati dan bangkit bagi kami. Sebab Engkau bangkit Tuhan Yesus, kami punya masa depan, kami punya hari esok, kami punya harapan. Kami tahu Yesus Engkau penolong dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami lebih berarti, sehingga hidup kami punya makna karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyatakan kebesaran dan kemuliaan-Mu Tuhan di tempat ini. Kami mau menaikkan syukur kami mau menaikkan pujian penyembahan kami hanya kepadamu. Dan biarlah segala hormat kemuliaan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan gak hanya sekedar penyembahan nyanyian saja Tuhan, tapi biarlah hidup kami boleh menjadi penyembahan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Yesus penolong dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Kau alasan kami hidup Tuhan. Kami mau berserah Tuhan kepada-Mu. Masa depan kami ada Tuhan, dan harapan kami gak akan pernah hilang, sebab Engkau memegang masa depan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang hidup Tuhan. Oh,
bersama dengan Tuhan. Kita mau katakan itu, nothing is impossible with you God. Kita mau nyatakan itu, amin.
Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita selalu bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Di mana saat ini kita bisa hadir di tempat ini untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan, kita akan membaca terlebih dahulu firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 52 ayat 11 sama Mazmur 54 ayat 8. Begini firman Tuhan, aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik. Aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kukasihi. Ayat yang ke-54, Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban-korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Kita yakin dan percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, memberi untuk kemuliaan nama Tuhan, sangat kita bersyukur karena Dia baik, dan kita selalu bersyukur karena kebaikan daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami Tuhan merasakan sampai siang hari ini. Kami percaya Tuhan, damai kasih Tuhan yang melampaui segala akal pikiran kami. Kami Tuhan tidak pernah mengandalkan pikiran kami sendiri. Kami Tuhan tidak pernah mengandalkan kemampuan kami sendiri. Tapi Tuhan yang umat-Mu selalu mengandalkan kemurahan kasih daripada Tuhan Yesus. Di mana kami Tuhan siang hari ini bisa hadir di tempat ini bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Bapa atas kebaikan-Mu. Oleh karena itu kami percaya Bapa, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu daripada hidup kami, itulah yang Tuhan selalu nyatakan dalam hidup kami sampai saat yang hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami Tuhan juga bergloria, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Hati kami bersuka cita. Inilah Tuhan yang kami harus lakukan di hadapan-Mu. Karena kami tahu, tanpa sukacita kebaikan daripada Tuhan, kami tidak dapat melakukan semuanya. Tapi karena kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami, umat-umat-Mu yang hari ini ada di tempat ini, memuliakan dan meninggikan nama Bapa di surga. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Sebentar lagi Tuhan kami akan mengumpulkan persembahan. Tuhan, seberapapun yang kami bisa berikan Tuhan, hati kami bersyukur. Hati kami berterima kasih kepada Tuhan, karena kami Tuhan sampai saat ini kami bisa memberi untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau nyatakanlah kuasa jamahan Tuhan, berkat-Mu dalam tubuh kami, hati kami, pikiran kami, iman kami, apapun yang kami beri, kami percaya kepada Tuhan. Lebih daripada itu Tuhan akan kembalikan kepada kami. Karena kami yakin dan hati kami rela untuk memberikan ini Tuhan, untuk jadi kemuliaan nama Bapa di surga. Oleh karena itu terimalah Tuhan persembahan ini Bapa. Terimalah Tuhan, jadilah menyenangkan hati-Mu. Jadilah persembahan itu kami pakai untuk melayani pelayanan di tempat ini Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, apabila kami bersuka cita melayani Tuhan di tempat ini, itulah Tuhan kebahagiaan dalam hidup kami untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, semuanya kami serahkan ke tangan-Mu Bapa. Apapun usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan yang memberkati, karena kami yakin melalui usaha pekerjaan kami Tuhan, di situ Tuhan bekerja memberkati kehidupan kami, berlipat kali ganda. Tak pernah terluka berkat-Mu Tuhan, tak pernah terluka kasih-Mu Tuhan. Tuhan nyatakan itu bagi kami semua. Oleh karena itu kami bersyukur berterima kasih pada Tuhan. Ini adalah doa kami, ini adalah permohonan kami. Bapa di surga, terpujilah Tuhan kami yang baik. Terimalah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Mudah-mudahan nama Tuhan siang hari kita bentuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami mau nyatakan Engkau harapan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada tempat lain Tuhan yang paling aman selain Engkau Yesus. Kami tidak bisa bersandar sama dunia ini Tuhan. Kami tidak bisa bergantung sama siapapun. Kami cuma bisa bergantung sama Engkau. Harapan kami ada, masa depan kami ada, negara
Gimana kabarnya? Tegang banget kayaknya. Luar biasa, sehat? Sehat, puji Tuhan ya. Terima kasih Ibu tadi memberikan testimoni story, memberikan saya ini ya, oke. Saya punya judul nih, Freedom to Dream. Saya nggak tahu kenapa, saya tuh kalau udah ngomongin soal mimpi selalu menggebu-gebu, saudara. Selalu. Mungkin karena saya terinfluence bapak saya. Dia kan partner ngobrol saya ya. Dia tuh kalau ketemu ngomonginnya mimpi terus. Kamu bikin ini Mei, kamu kayak gini Mei, ini baca buku ini pelajari. Nanti kalau bikin kayak gini bisa sukses nanti gini. Selalu itu yang ditanamin sama saya tuh dari kecil. Makanya saya tuh selalu bersemangat ngomongin mimpi, dream, cita-cita, harapan, vision, apapun itu sebutkan. Dan waktu saya tadi, saya tuh terus pikir, Tuhan, kenapa sih terus-menerus gitu yang Tuhan taruhkan dalam hati saya untuk saya sharing gitu ya. Bulan ini kita bicara tentang pembebasan dan pengampunan gitu. Kenapa? Itu lagi. Tapi waktu tadi saya dengerin testimoninya Ibu, terus bicara, iya pergumulan saya, anak saya sama suami, ini belum klop nih. Masuk banget di khotbah saya hari ini ya. Lagi mau nyari mimpinya apa? Bisa nih jadi salah satu guidance ya. Karena saya tahu bahwa mimpi itu akan terus dinamis. Dia nggak akan satu tok itu dong, enggak. Semakin kita melangkah, bisa nih Tuhan kasih lagi mimpi yang baru. Melangkah lagi, Tuhan kasih lagi mimpi yang baru. Iya kan? Siapa yang bisa menyaksikan hal itu dalam kehidupannya? Saya bisa menyaksikan itu dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain, dari satu mimpi kepada mimpi yang lain. Tuhan kasih terus menerus. Amin. Nah hari ini saya akan bicara tentang freedom to dream. Kenapa saya bilang ini? Karena ternyata banyak orang yang takut untuk bermimpi. Realitanya seperti itu. Banyak orang kalau udah ngomongin mimpi, udahlah. Kenapa? Karena saya ketemu orang-orang seperti itu di lingkungan yang saya dekat juga, sampai saya bingung, ini saya yang salah atau ada yang salah. Sampai dia juga bilang kayak gini, saya malah kagum sama kakak. Saya kagum sama orang yang bisa tahu apa yang ingin dia capai dalam hidupnya. Karena dia bingung dengan apa yang mau dia lakukan dalam hidupnya. Nah, yang saya mau katakan, di dalam Tuhan kita punya kebebasan untuk bermimpi. Sama-sama kita katakan kebebasan untuk bermimpi. Nggak ada hal yang gini loh, Tuhan itu nyiptain kita udah punya purpose, udah punya tujuan. Artinya Tuhan akan terus kasih mimpi-mimpi secara spesifik dalam hidup kita untuk kita mencapainya. Amin. Dan kita akan belajar itu hari ini. Nih, ada satu kalimat awal yang saya mau bilang bahwa saudara semuanya diciptakan untuk bermimpi. Coba colek kanan kirinya, kamu diciptakan untuk bermimpi. Coba kasih tahu dulu minimal 5 orang. Yuk, bilang dulu kalau 5 orang belum jalan nih. Saudara diciptakan untuk bermimpi. Yes. Harus yakin, harus percaya. Ya, ini benar gitu. Saya nggak ada-ada ya. Yeremia 29 ayat 11
11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita diberikan kebebasan untuk bermimpi, kita diciptakan untuk bermimpi. Untuk apa? Memberikan hari depan yang penuh harapan. Problemnya adalah dari titik mimpi ke titik pencapaian itu jalannya panjang. Seringkali di sini ketika kita nggak ngerti apa yang harus kita lakukan, kita goyah, kita bilang apa itu mimpi-mimpi, bohong itu. Kenapa? Karena kita gagal mencapai satu titik ke titik pencapaian. Tapi firman-Nya tidak pernah bohong. Firman-Nya nggak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya sama. Dia ciptai kita untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Kalau belum nyampe, jangan berhenti, jalan terus sampai itu terjadi, tergenapi dalam hidup kita. Amin. Next. Nah, ini yang mau saya sharingin. Saya belajar dari mana? Saya belajar dari bukunya Rick Warren, seorang pendeta hamba Tuhan, gembala sidang. Dia membuat sebuah buku The Purpose of Driven Life. Mungkin semuanya tahu juga ya, bahwa satu buku ini bestseller banget, banyak banget mengubahkan kehidupan orang. Karena kita itu akan di-drive dengan tujuan. Kalau nggak punya tujuan, nggak tahu mau ngapain dalam hidupnya. Nah, ternyata dalam perjalanan kita mencapai mimpi, itu ada beberapa hal yang harus kita hadapi dulu, gitu ya saudaraku ya. Nah, mimpi ini akan membentuk identitas kita. Suka nggak suka, ada tuh bentuk, siapa sih si Tri teh? Simple, dentis, dokter gigi, sesimpel itu ya. Bukan dia seorang wanita berusia 38 tahun, rumahnya di Cikarang, anaknya ini, enggak, sesimpel dentis, dokter gigi, dah titik. Identitasnya langsung terbentuk. Dari apa? Dari mimpi saya yang saya bisa jalankan. Kedua, dia akan juga membuat kita bisa merasakan kebahagiaan atas pencapaian atau kepuasan kehidupan kita. Gitu. Kalau siapa yang senang kalau punya mimpi sesuatu terus kita mencapai, terus kita jadi happy? Saya sih happy. Ya, semuanya pasti akan merasakan hal itu ya. Makanya penting banget nih supaya kita bisa mencapai itu. Yang berikutnya adalah Tuhan memberikan kemampuan. Di sini nggak muncul ya. Tuhan memberikan kepada kita kemampuan untuk bermimpi, membayangkan dan merencanakannya. Kayak tadi saya bilang, gampangnya gini deh. Siapa yang tahu kalau kita ini katanya serupa dan segambar dengan Tuhan, iya nggak sih? Iya ya. Oke. Waktu Tuhan bikin dunia ini, nyiptain bumi, nyiptain tumbuh-tumbuhan, gitu ya, nyiptain manusia. Kira-kira menurut saudaraku, Tuhan udah punya grand plan-nya nggak? Sudah ada ya Pak ya rencananya. Nggak mungkin ujung-ujung, aduh ini aku udah bikin nih bumi nih, gitu kan. Oke, aku bikin terang deh. Aduh, habis terang apa ya? Kok kayaknya aku bingung ya. Ya udah deh, bikin yang lain lagi. Oke, ada cakrawala gitu. Aduh, habis itu apa? Aduh, tumbuhan kali ya. Enggak, Tuhan tuh gak ragu. Dia tuh udah bikin susunannya. Oke, hari pertama ini, hari kedua ini, hari ketiga ini, keempat, kelima. Bahkan waktu dia nyiptain tumbuh-tumbuhan, aku udah bisa bikin loh, ini tumbuhan yang namanya toge, ini tumbuhan yang namanya pohon palem, ini tumbuhan yang namanya pohon durian dan lain sebagainya. Semuanya udah detail. Seperti itulah Tuhan dalam merencanakan. Dan pada akhirnya apa? Tuhan mengeksekusi, menjadikannya. Firman-Nya dia berikan dan itu terjadi. Seperti itu kita, saudaraku. Jadi sebenarnya Tuhan tuh udah kasih kemampuan sama kita untuk bisa merencanakan itu. Ya, kebayang. Jadi kalau misalkan di sini Elsa lagi berkumpul, aku pengen masuk hukum, ya saya ada, ya mungkin itu yang sudah Tuhan tanamkan dalam pikirannya, gitu ya, untuk merencanakan, untuk membayangkan. Apakah itu finalnya? Butuh proses, butuh pengujian. Tapi untuk membayangkan itu semua sudah punya kemampuannya. Kebayang ya maksud saya? Nah, iman yang besar membutuhkan pernyataan iman yang besar juga. Mimpi yang besar membutuhkan pernyataan iman yang besar. Kalau mimpi yang kecil nggak butuh iman yang besar. Jadi saya belajar waktu Church Leader Conference, pendeta Adi Hosea ya, dari NDC Worship, dia gembala saya. Dia bilang
vision yang besar membutuhkan iman yang besar. Semakin besar mimpimu, semakin besar imanmu yang kamu butuhkan. Karena itu banyak orang takut. Kalau dia nggak berani ngambil iman yang besar itu, dia beraninya main di area cetek. Aduh, takut deh, nyampe nggak ya? Karena nggak berani ngambil resiko punya iman yang besar. Kalau jemaat GPI, kira-kira berani nggak ya? Waduh, cuma ibu gembala. Coba di sebelah sini, kira-kira jemaat GPI berani nggak punya iman yang besar? Berani dong, harus gembalanya berani, masa jemaatnya nggak berani? Kalau di sebelah sini, ibu-ibu berani nggak punya iman yang besar? Berani, karena itu jangan pernah takut punya mimpi yang besar. Ada iman yang besar yang harus kita kerjakan, tapi it is worth it, akan sepadan pada akhirnya. Oke? Next. Oke, nah sekarang kita bicara impian. Oke, saya ngerti punya mimpi dan lain sebagainya. Tapi kita harus bisa mendefinisikan mana impian yang benar-benar dari Allah dan mana impian yang bukan. Ya dong? Karena kan bisa aja mimpinya dibikin-bikin, keinginan pribadinya doang, bukan benar-benar dari Allah. Nah, bagaimana cara kita mengujinya? Yang pertama, yang namanya iman dari Allah pasti membutuhkan perjalanan iman. Impian dari Allah pasti membutuhkan perjalanan iman, ya. Jadi kalau misalkan mimpi yang kita punya itu tidak membutuhkan perjalanan iman, cek lagi. Jangan-jangan itu cuma keinginanmu sendiri. Mau jadi seorang ahli hukum itu nggak mudah, saudaraku. Saya ini anaknya seorang pengacara ya. Tiap hari saya dengerin apa, saudaraku? Rekaman di pengadilan. Baru denger di rekamannya, di tape, nggak kuat mental saya, jujur. Makanya Tuhan kasih dia dokter gigi, gitu ya. Nah, itu semua butuh pengujian iman, ya. Jadi ada prosesnya, tidak semua orang cocoknya jadi dokter gigi, tapi cocoknya jadi ahli hukum. Kebayang ya? Semua punya spesifikasi masing-masing. Nah, hasil dan yang pasti, kalau yang namanya perjalanan iman itu nggak mudah dan nggak cepat, tapi hasilnya sepadan. Kemudian yang perlu lagi kita garis bawahi yaitu adalah impian dari Allah itu akan memiliki dampak yang kekal. Tahukah saudaraku bahwa tujuannya Tuhan membiarkan kita di muka bumi ini, memberikan firman-Nya dan lain sebagainya, melalui proses demi proses untuk apa? Membentuk karakter kita. Ya nggak? Iya banget. Karena pada akhirnya kita akan bersama Tuhan di kekekalan. Tapi apa yang bisa kita bawa ke sana? Bukan baju kita, bukan mobil kita, bukan semua yang kita miliki, karakter kita. Tergigi. Untuk mau bilang Tuhan saya dahsyat loh, bikinin saya jadi kayak gini. Kesaksian, jadi kesaksian. Kenapa dia bisa nanganin pasien kayak gini? Kesaksian, karena Tuhan saya hebat, kasih tahu saya skill ini, berikan saya kemampuan ini. Jadi kemuliaan bagi Allah. Nah, sekarang apa bedanya dengan impian dari diri sendiri? Biasanya impian dari diri sendiri itu akhirnya buruk ataupun bencana. Contohnya apa? Ingin cepat kaya. Siapa sih di sini yang pengen kaya? Jujur mau ya Pak ya? Pak Julis bilang mau, iya tuh. Tapi biasanya yang jadi problem kalau ingin cepat. Nah, cepatnya ini pada akhirnya meng-cut atau memotong proses. Jadinya instan. Jadinya apa? Pakai jalan-jalan yang salah. Tipu menipu, ya merampok, mencuri. Atau kemarin saya baca berita Indonesia itu salah satu negara tertinggi judi online. Wah, ketawa bener ya, tahu ya? Bener. 301 triliun di tahun 2023. Tahun ini aja baru 3 bulan awal udah 100 triliun. Judi online. Kenapa pengennya cepet? Nggak mau tuh ngalamin proses. Apa itu pembentukan karakter? Apa itu perjalanan iman? Enggak, itu mah yang penting cepet kayak no. Itu artinya mimpi kita cuma mimpi diri sendiri, bukannya mimpinya Tuhan. Karena mimpinya Tuhan butuh iman, butuh proses, butuh perjalanan, butuh pembentukan karakter. Nggak instan, nggak mudah, panjang, tapi worth it, sepadan, gitu ya. Jadi dalam mengejar keimpian Allah, kita pasti membutuhkan banyak kesabaran. Dan kesabaran itu akan membangun apa? Iman kita. Karena iman itu seperti otot. Saudara tuh tahu ya, ngebentuk otot.
perlu latihan angkat beban, nggak bisa cuma sehari angkat lagi bebannya, dia tricep, bicep, belum lagi kaki, leg, wah capek lah kalau nge-gym, karena saya suka nge-gym. Belum lagi harus makan protein, belum lagi semuanya lama banget. Seperti itu juga, apalagi iman, ngebentuknya juga butuh proses, gitu ya. Next. Oke, nah ini ada 6 fase iman yang saya pelajari dari bukunya Pendeta Rick Warren. Kenapa saya pengen sampaikan ini ke saudaraku semua? Karena kalau kita mengerti ada 6 tahapan ini, kita jadi tahu kita ada di posisi yang mana. Dan kita sedang melakukan apa. Oke? Yang pertama adalah fase impian. Fase impian ini adalah fase di mana kita lagi mencari-cari apa sih mimpinya Tuhan buat saya. Kayak tadi Elsa lagi nyari nih mimpinya apa. Di sini nih masih di fase 1. Nanti kalau udah dapet akan masuk ke sini, ke fase kedua, keputusan untuk mengerjakan atau mengejar impian itu. Tapi ternyata dalam mengejar impian itu ada fase lain yang harus kita hadapi, yaitu fase penundaan. Suka gak suka, ternyata dari fase kita menabur, musim lagi menabur, sampai musim menuai, butuh waktu. Gak langsung. Orang yang lagi nanam pohon juga gak langsung tiba-tiba berbuah. Kalaupun berbuah, palingan apa, toge ya. Jadinya cuma jadi sayur. Nggak terlalu banyak dampaknya gitu ya. Jadi ada proses penundaan supaya kita ngerti kenapa sih saya nggak terjadi mimpi saya, mungkin itu bohong aja kali, karena ternyata mungkin kita lagi ada di fase ini, penundaan. Atau bahkan ternyata setelah ditunda kita ketemu lagi di fase yang namanya kesulitan. Waktu Yusuf dikasih mimpi umurnya berapa? 17 tahun saudaraku. 17 tahun ya Pak ya? Sampai dia mencapainya, dia ketemu apa? Penundaan, kesulitan, kebutuhan, dipenjara, dijual lah, dimasukin sumur, dipenjara, difitnah, penjara, dilupain sama temennya dan sebagainya. Dia ngalamin semua fase ini sampai akhirnya dia mendapatkan apa? Fase pembebasan, dikeluarin dari penjara, bahkan jadi orang tangan kanannya Firaun. Nah kalau kita nggak ngerti 6 fase ini, kita akan jadi kepahitan, kita akan jadi tawar hati, kita akan jadi mempertanyakan kredibilitas Tuhan. Firman-Nya benar nggak sih? Tapi kalau kita ngerti ini, kita akan bisa sabar. Saudaraku coba bayangin, Yusuf 17 tahun ya Pak ya? Anak muda, menggebu-gebu, anak kesayangan bapaknya, dikasihnya jubah yang terbagus, kerjaannya nggak boleh yang berat-berat, terus elok rupanya, ganteng gitu ya ceritanya. Udah gitu dia orangnya cakep, dikasih kerjaan, selesai, kasep ya Pak ya. Terus tiba-tiba kamu akan, orang-orang akan menyembah gitu kan. Langsung terjadi besokannya. Kira-kira apa yang terjadi sama Yusuf? Hah? Kok beda ya? Oke. Apa yang terjadi sama Yusuf? Sombong. Seringkali itu yang bisa terjadi. Manusia ya Pak, waktu kita dikasih mimpi, menggebu-gebu, mendidih darah, wah anak muda ini ceritanya, besoknya langsung dapet. Ini mah bukan karena Tuhan, ini karena saya yang hebat, gak lihat nih saya ganteng gini, kompeten gini, pinter gini, cerdas gini. Seringkali kayak gitu manusia tuh. Makanya Tuhan menguji kita melalui tes demi tes, melalui masa penundaan, kesulitan, bahkan sering kebuntuan untuk melihat Anda masih tetap setia nggak sama Tuhan, masih pegang imannya sama Tuhan, masih percaya nggak kalau Tuhan akan memberikan kebebasan buat hidup saudara. Yes, diproses. Kalau kita mau tetap setia dan mau menjalaninya, Tuhan akan kasih kekekalan itu buat hidup, pembebasan itu buat hidup kita. Amin. Next. Wah senang nih saya kalau bersemangat semua. Oke. Nah, yang pertama adalah fase impian. Nah fase impian ini sebenarnya saya udah sering cerita ya. Adalah fase di mana kita mencari tahu apa impiannya Allah bagi kita. Nah, yang pasti pertama ya, yang namanya impian dari Tuhan butuh yang namanya iman. Pinjol mah ya nggak butuh iman atau ya nyuri mah nggak butuh iman ya. Nipu mah gak butuh iman ya, ngerampok mah gak butuh iman ya, tipu menipu gak butuh iman. Tapi kalau dari Tuhan pasti butuh iman. Dan kita gak bisa melakukannya sendirian. Kayak tadi, ketika kita ngelakuinnya langsung dapat, kita akan bilang, gua ini
bukan Tuhan. Sombong ya Pak. Tapi kalau misalkan itu dari Tuhan, dia dalam mencapainya kita butuh partnership sama Tuhan. Kita harus gandengan tangan sama Tuhan. Kita harus bareng-bareng sama Tuhan. Gak bisa sendirian, ya. Dan impian itu pastinya sejalan dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan bilang jangan mencuri, ya nggak mungkin. Dan ini, apakah ini dari Tuhan? Rezeki dari Tuhan? Korupsi? Berapa Tuhan? Nggak mungkin kan Tuhan bilang jangan mencuri. Tapi ini depan mata ini nih. Kayaknya ini dari Tuhan. Udah pasti enggak gitu, ya. Kalau itu dari Tuhan, pastinya nggak bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, ini satu hal yang ketiga, kita harus memberikan waktu tersendiri untuk ngobrol sama Tuhan, minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Ini kadang-kadang orang maunya cepetan dapatnya Pak ya, pengen tahu Tuhan tunjukkanlah grand plan-mu pada saya. Terus oke, habis ini nggak gitu caranya. Kita minta sama Tuhan dengan segala kerendahan hatiku, Tuhan mau bikin apa sama hidupku? Saya mau jadi apa ya Bapak? Kalau ngasih tahu saya dong Tuhan, saya bingung banget. Tuhan akan terus kasih hikmatnya buat kita. Bisa melalui mana firman Tuhan? Bisa melalui mana orang-orang sekitar kita? Tuhan bisa pakai orang-orang di sekitar kita untuk bisa menjadi jawaban juga. Tapi yang pasti kita siapin dulu waktu sama Tuhan. Jangan maunya cepet-cepet aja. Jangan maunya ngandelin kekuatan dan pikiran kita sendiri. Yang berikutnya, ini yang juga saya pengen Elsa juga bisa pelajari. Bahkan semua kita bisa pelajari. Coba evaluasi kondisi kita. Kayak tadi, saya dengerin rekamannya aja udah saudara saksi, apakah saudara wah kayaknya jantung saya lemah nih, kayaknya nggak cocok nih saya jadi pengacara. Saya udah langsung tahu gitu ya, walaupun bapak saya pengacara, kayaknya saya bukan jalur yang kayak gitu, nggak cocok, kemampuannya nggak di situ gitu ya. Nah, menguji ini harus tahu dulu talenta saya apa, zona kekuatan saya apa, kelebihan saya apa. Ternyata saya mah lumayan nih kalau ngebentuk-bentuk. Terus saya tuh anaknya suka membaca dan gampang hafal, cocok nih maksudnya jadi dokter lah gitu kan. Jadi itu tuh spesifik saudara, sesuai dengan bawaan yang kita punya dalam diri kita. Jadi kalau misalkan saudara pengennya jadi coba lihat dulu cocok nggak ya. Misalkan pengen jadi pemimpin, kira-kira kalau dikasih tugas selesai nggak nih tugas? Atau amburadul, atau ditinggalin, bodo amat, gak peduli. Itu bisa kelihatan dari hal-hal seperti itu, gitu ya. Atau misalkan pengennya jadi di bagian servis, pelayanan, tapi ngeliat orang tuh, oh hai, cocok nggak? Nggak cocok banget ya. Gimana kabar nih, bagus banget bajunya ya, cantik banget, bla. Sometimes ada hal-hal seperti itu. Atau dokter Erik, orangnya nggak suka ngomong, cocok nggak jadi dokter anak kira-kira? Kurang ya? Kurang dokter anak harus ngomong sama ibu-ibu nih, dok, banyak pertanyaan, dia nggak cocok, dia sukanya yang sedikit ngomong banyak bekerja, kayak gitu kan, udah belek-belek gitu. Harus, iya betul. Ada hal-hal yang harus kita evaluasi gitu ya. Jadi disitulah kita menguji kemampuan kita. Bukan berarti kemampuan kita kurang dari orang lain, tidak sama sekali saudaraku. Tapi kita sudah diciptakan untuk tujuan tertentu, masing-masing semua punya porsinya. Ya, saya juga melihat sama pengacara hebat, pengen banget, tapi udah gak cocok. Ya sudahlah, saya jalanilah panggilan Tuhan yang ini gitu. Jadi kalau saudara punya panggilan-panggilannya spesifik nggak apa-apa, yang penting jalanin aja. Oke? Nah, yang berikutnya lagi beritahukan mimpi itu. Kayak tadi, nanti biasanya konfirmasinya dari orang-orang sekitar kita. Kadang-kadang kita akan kasih tahu ya. Next. Fase kedua. Sebelumnya Efesus 3 ayat 20 sampai 21. Ayatnya berkata bahwa bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Dan bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Jadi Tuhan akan mampu mengerjakan jauh lebih besar daripada yang kita doakan dan pikirkan. Datang dulu, minta doain dulu, nanti Tuhan kasih tahu kok. Saya emang kayak gitu, saya juga gak selalu pasiennya banyak. Kadang banyak serutnya juga, doain Tuhan banyak kebutuhan, nanti besoknya banyak lagi. Jujur aja lah ya, semua kan begitu juga, mungkin langsung banyak. Gitu saudaraku, dia akan mengenai jauh lebih besar dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Next. Nah, fase kedua ini adalah kita harus mampu untuk memutuskan untuk bertindak, karena mimpi kita gak ada harganya kalau kita gak bangun dan mewujudkannya. Cuma tidur, cuma bermimpi,
nggak ada artinya saudaraku. Tapi kita harus bangun dan mewujudkannya, dan harus dilakukan, harus berani investasi waktu, uang, kekuatan, energi, pikiran, reputasi untuk mengejar mimpi Anda. Nggak enak ya? Ngebayangin aja udah nggak enak. Iya dong, pengen punya rumah, biaya tanah mahal banget di Indonesia ya. Oke, desain, aduh material juga mahal. Dapat gaji, mau nabung, aku mau beli tas dulu. Nah, jadi nggak tuh rumah? Nggak jadi, udah keburu pindah ke tas. Jadi nggak bisa, bajunya ini bagus banget nih, gini dulu deh, baju dulu. Nggak mau nabung, nggak mau kerja keras, dia nggak jadi dapat rumahnya, saudaraku. Ini real aja, karena seringkali kita pengennya dapat apa yang kita inginkan, tapi nggak mau ngerjain bagiannya. Pengennya sukses, tapi nggak mau belajar. Pengennya dapat untung gede, tapi nggak mau berusaha mengelola keuangan. Sekali dapat uang langsung dihabisin, nggak ada nabung, nggak ada investasi, nggak ada nyiapin dana darurat dan lain sebagainya. Ya susah, waktu datang tuh masa-masa kesulitan, amburadul kita. Apakah Tuhan yang salah? Seringkali kita yang salah ya, nggak bisa kelola. Nah, iya makanya. Dan kalau kita nggak berani untuk investasi itu ya, mohon maaf kalau mimpinya kalau terwujud, bukan salah Tuhan, saudara. Bisa jadi kebanyakan salahnya di kita, gitu ya. Dan kita harus bisa keluar dari zona nyaman, seperti Yusuf juga keluar dari zona nyaman kehidupannya dia. Jadi anak yang paling sayang, tiba-tiba di penjara itu harga diri sudah hancur, berkeping-keping, tergeletak di lantai. Kamu nggak tahu bapak saya? Orang kaya dia, banyak itu ternaknya. Enggak, dia harus keluar dari zona nyamannya untuk mencapai apa mimpi yang Tuhan mau kasih buat hidupnya. Dan yang pasti jangan banyak alasan. Banyak alasan, habis saya mau orang tua saya pakai duit, gak bisa nyekolahin saya, banyak beasiswa. Habisnya susah itu saingan saya pinter-pinter, ya belajar lebih lagi. Jadi jangan kebanyakan alasan. Ya, karena kebanyakan alasan gak akan pernah jadi. Saya sengaja ngomong ini karena saya sering ketemu orang yang banyak alasan. Sering banget. Gak ada rotan akan jadi gitu kan. Ya harus terus berusaha dong, namanya di Maluku, kok Cikarang, ke Manado. Saya harus melihat teman-teman saya udah sekolah duluan, saudaraku. Rasanya di dada ini, mereka nggak tahu, saya ini pinter loh, saya bisa. Apa yang muncul? Kesombongan. Makanya Tuhan izinin saya ditunda sampai akhirnya apa? Di titik 2018 saya udah, Tuhan saya berserah, saya siapin dananya, saya siapin sistemnya, saya siapin. Saya berdoa, saya berlutut, saya minta kalau ini waktunya dari Tuhan, tolong berikan. Dan Tuhan kasih kesempatan saya sekolah. 2010 sampai 2018 baru mau masuk aja 8 tahun saudaraku saya diproses. Pindah-pindah pulau, ini bukan kota di Pulau Jawa ya. Kalau yang pernah tinggal di luar Pulau Jawa tahu resiko hidup di sana kayak gimana. Pindah-pindah, ngalamin dulu lihat teman-teman yang tadinya nilainya mungkin di bawah saya udah duluan dia sekolah. Aduh. Tapi saya Tuhan proses untuk sabar. Jangan sombong, jangan ngerasa pinter. Kamu tunggu aja waktunya Tuhan, belum yang di saat itu, tungguin dulu. Itu proses yang Tuhan izinkan buat saya. Mungkin Cynthia juga bisa bersaksi hal itu. Pengen sekolah, tiba-tiba sakit, mesti dulu operasi, mesti dulu pemulihan, panjang ceritanya. Tapi di sini karakter kita lagi bentuk. Apakah kita jadi orang-orang yang sungguh-sungguh dan konsisten untuk tetap setia melayani Tuhan. Responnya yang pertama jangan takut, jangan khawatir, dan jangan lupa sama firman-Nya Tuhan. Makanya dia terus diajarin baca firman-Nya Tuhan supaya ketika iblis mulai mengintimidasi saya, dan tuh yang lebih bodoh dari kamu aja udah duluan sekolah. Kita nggak langsung, kita tahu oh ya waktu Tuhan pasti yang terbaik, belum saat ini tapi ada waktunya. Kita terus diingatin oleh firman Tuhan, karakter kita terus dibangun. Amin. Next, fase mengatasi kesulitan. Yohanes 16 ayat 33 berkata, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kita menderita penganiayaan, tetapi apa? Kuatkanlah dan teguhkanlah, kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia.
Jadi respon kita mau bertumbuh atau menyerah. Amin. Mana nih jawabannya? Mau bertumbuh atau menyerah? Amin. Next. Fase yang kelima. Nah, kita harus siap untuk menghadapi yang namanya kebuntuan. Jangan fokus pada apa yang kita nggak bisa lakuin, tapi fokuslah pada apa yang Allah bisa lakukan. Orang yang bisa nyembuhin orang yang buta, kok dia nggak bisa sih nyembuhin saya? Amin. Jadi ingat selalu bahwa jangan kekuatan kita yang kita ingat, kekuatan dari Tuhan. Firman Tuhan jadi kekuatan dan pegangan buat kita. Dia Allah yang bisa membangkitkan orang yang mati, dan juga Allah yang mampu membangkitkan karir yang mati, pernikahan yang mati, bahkan mimpi-mimpi yang udah mati, yang udah lama dikubur, yang udah lama buntu. Tuhan yang sanggup membangkitkan itu semua buat kita. Amin. Asal kita percaya dan kita mau memegang dia, iman kita akan terus bersepakat sama Tuhan. Sampai pada akhirnya kita akan mengalami fase yang keenam, yaitu mengalami pembebasan. Ketika Tuhan berhasil terus-menerus mengasah karakter kita. 1 Tesalonika 5:24 berkata, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Kalau Tuhan udah kasih mimpi itu dalam hatimu, Dia Tuhan yang setia, Dia akan menggenapi mimpi itu dalam dirimu. Jalan buntu itu akan menjadi jalan pembebasan buat kehidupan saudaraku. Dia mau tunjukin kekuasaannya, kebesarannya, bahkan kemuliaannya dalam kehidupan kita. Yang penting satu, saudaraku, punya rasa syukur. Rasa syukur yang penuh iman tuh gimana? Next. Kalau kita minta sesuatu, terus kita bilang, makasih ya Tuhan, saya udah dapetin baju baru. Itu, jangan baju baru lah, gampang itu. Makasih ya Tuhan, saya udah disembuhin nih dari batuk-batuk. Itu rasa ucapan syukur aja, terima kasih. Tapi bentuk rasa syukur iman, walaupun saya belum sembuh total Tuhan, saya percaya saya akan mengalami kesembuhan. Terima kasih untuk kesembuhan yang akan Tuhan berikan buat saya. There is faith. Itu iman. Iman saya belum melihat, saya percaya saya akan beriman itu. Itu yang harus kita miliki, mental kayak gitu. Karena ada 3 jenis pembebasan. Yang pertama dari internal diri kita, karakter kita yang akan terus dibentuk, cara berpikir kita yang akan terus dibentuk, sikap kita yang masih salah, kesombongan, semua yang namanya pengennya diuntungin, menang sendiri dan sebagainya, itu akan terus Tuhan asah, cuci, gosok, kasih sabun, kasih semuanya, dihempaskan. Pembebasan kedua dari eksternal. Sampai ada kejadian-kejadian di luar kita yang terjadi secara ajaib. Tuhan mampu melakukannya. Dan yang ketiga, pembebasan kekal di sorga, dimana kita nggak punya lagi yang namanya kesulitan, nggak nemu lagi yang namanya kebutuhan, nggak nemu lagi yang namanya kesedihan, penyakit, penderitaan, apapun itu. Kita udah nggak ketemu lagi tuh. Kita cuma ketemu sama Tuhan. Mungkin saya ketemu Bapak saya, semoga. Kalau yang pertama kita ketemu sama Tuhan. Aku tutup dengan ini ya. Hari demi hari kita akan terus mengalami yang namanya tantangan. Entah kita ada di fase 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Percaya, bersyukur, Tuhan akan berikan buat kita. Saya pun sedang mengalaminya, saudaraku. Saya sedang menantikan anak saya, Eleazar, bisa berjalan. Saya nikmati itu. Saudaraku mungkin juga punya semua pergumulan impian bersama Tuhan, gak ada yang mustahil. Kenapa saya beranikan diri saya untuk cerita ini? Supaya saya mau bilang, mungkin si Terima gak punya problem dalam hidupnya. Enggak, saudaraku. Kita selalu ketemu dengan kehidupan, tantangan, kesulitan, kebutuhan, ketemu. Tapi bersama dengan Tuhan, kita pasti bisa menang. Ini akan terwujud selama kita pegang tangan Tuhan. Dia yang pegangkan dari atas hidup kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan hidup kita, dan Dia yang akan menggenapinya. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan kepada Tuhan, segala perkaraku Tuhan, segala perkaraku
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Bapa kami yang baik, kami bersyukur Tuhan siang hari. Kami tahu Tuhan Allah kami yang baik dan mengasihi kami. Kami rasakan Tuhan mati-mati bersukacita di tempat ini. Terpujilah Tuhan kami yang baik. Mulia nama-Mu Tuhan. Kami Tuhan selalu merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Apa yang kami sudah rasakan di tempat ini Bapa di surga. Bapa yang baik. Tuhan yakinkan kami Tuhan memiliki keyakinan kami. Tuhan kokohkan kami memiliki kemandirian kami Tuhan. Kami harus dapat melakukan ini semuanya Tuhan. Bapa di surga terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Buat kebaikan-Mu Tuhan, hari ini kami Tuhan dapat menikmati ibadah kami Tuhan. Kami dapat bersukacita di tempat ini Bapa di surga. Kami Tuhan selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami selalu bersyukur berterima kasih kepada Tuhan. Kami Tuhan sampai siang hari ini Tuhan umat-Mu Tuhan berkenankan bisa menikmati ibadah kami di tempat ini Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan bagi kami Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan. Kami yakin Tuhan perkataan firman-Mu itu Tuhan. Tuhan berikanlah kami komitmen Tuhan untuk selalu dapat melakukan itu semuanya Tuhan. Jangan biarkan kami Tuhan cepat-cepat mengalah untuk mengalah. Tapi kami harus kuat mampu melakukan apa yang kami bisa lakukan untuk kemuliaan nama Bapa di surga. Agar kami Tuhan dapat melakukan kebenaran dari para firman Tuhan. Kebenaran dari para firman Tuhan akan mengubahkan sifat dan bawaan hidup kami. Agar kami selalu dapat melakukan apa yang kami bisa lakukan di hadapan Tuhan. Agar semua umat-umat ini Tuhan bertumbuh berakar, dapat berguna, dapat melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Tuhan jangan biarkan kami cepat goyah. Tuhan jangan biarkan kami cepat terlena. Tuhan jangan biarkan kami terlena karena keadaan dunia ini. Tapi bangkitkan semangat kami Tuhan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk meninggikan nama-Mu Bapa di surga. Tuhan Yesus terima kasih. Tuhan Yesus terima kasih atas pelayanan firman-Mu siang hari ini. Benar-benar hati kami digugah Tuhan, dirubah Tuhan. Kami harus dapat melakukan itu semuanya Tuhan. Ada waktu, ada masanya Tuhan di dalam kehidupan kami untuk mengikuti Kau Bapa di surga. Dan kami yakin Tuhan umat-umat-Mu Tuhan akan memiliki kemenangan daripada Tuhan. Apabila kami dapat sungguh-sungguh melayani Tuhan, apabila kami benar-benar dapat melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan, dan kami yakin dan percaya Tuhan, apapun dasar daripada firman-Mu itu Tuhan, melakukan kebenaran firman-Mu, melakukan kebenaran firman-Mu, melakukan segala apa yang Tuhan kehendaki lalu datang melakukan kehendak-Mu Bapa di tempat ini. Karena mereka Tuhan harus melakukan itu Tuhan. Karena semua umat-Mu Tuhan harus dapat melakukan itu semuanya Tuhan. Jangan mereka Tuhan mengandalkan kemampuannya sendiri. Jangan mereka Tuhan mengendari untuk tidak melayani Tuhan. Tapi kami percaya kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya berkata firman-Mu ya dan amin. Bapa di surga terima kasih. Berkatilah yang melayani firman Tuhan siang hari ini. Di mana Dokter Ibu Trisati Tuhan sungguh-sungguh benar meyakinkan perkataan firman-Mu itu Tuhan benar-benar sudah berkarya. Karena firman-Mu Tuhan selalu menunjukkan kejaminan dalam hidup kami. Firman-Mu jaminan dalam hidup kami. Firman-Mu adalah merubah segala kehidupan kami. Firman-Mu akan selalu menyatakan kepastian dalam hidup kami. Karena itu kami percaya Tuhan. Hanya ke tangan-Mu Tuhan. Tuhan kami percaya perkataan firman-Mu itu. Jangan cepat berlalu dari hati pikiran kami. Jangan cepat Tuhan berlalu firman-Mu itu. Kami harus belajar sekali belajar merenungkan perkataan firman-Mu hari ini. Agar umat-umat-Mu itu Tuhan, agar merasa kemenangan dalam hidupnya. Agar umat-umat-Mu itu Tuhan semakin hari semakin maju, dapat melayani Tuhan, dapat semakin bersukacita di tempat ini Bapa di
di surga. Terpujilah Tuhan kami yang baik, mulia nama-Mu Tuhan. Tuhan kami percaya juga, dan kami berdoa buat setiap umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu saat hari ini Tuhan tidak bisa hadir di tempat ini. Kami selalu memohon kepada-Mu Tuhan, ada kuasa lawatan melalui Roh Kudus untuk melawan, untuk menjamah hati mereka Tuhan, untuk mengingatkan Tuhan, agar di minggu yang akan datang mereka akan datang Tuhan, memuliakan Tuhan, berterima kasih di tempat ini atas kebaikan-Mu. Oleh karena itu kami percaya, kami serahkan ke tangan Tuhan, dimanapun umat-umat-Mu saat siang hari ini hamba-hamba-Mu Tuhan, hanya Tuhanlah yang tahu. Oleh karena itu kami serahkan ke tangan Tuhan. Oleh karena itu kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Bapa di surga, apapun pergumulan persoalan umat-Mu Tuhan, kami percaya dan kami tahu Tuhan yang tahu. Oleh karena itu kami percaya hanya ke tangan-Mu Tuhan. Engkau tolong umat-Mu Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Dalam segala persoalan mereka Tuhan akan selalu berikan kemudahan. Karena kami percaya pertolongan daripada Tuhan untuk memudahkan segala persoalan yang kami hadapi. Oleh karena itu kami percaya hanya ke tangan-Mu kami serahkan semuanya Tuhan. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami percaya Tuhan, buat setiap umat-umat-Mu sedang di seluruh Indonesia ini Tuhan, GPI Tuhan, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jayapura Tuhan, bahkan di Bekasi seluruh Indonesia ini Tuhan, kami serahkan hanya ke tangan Tuhan. Dimanapun hari ini hamba-hamba-Mu melayani, dimanapun umat-umat-Mu saat ini bergolong Tuhan tahu, tapi ada lawatan Roh Kudus di sana untuk selalu memberkati kelayan mereka, agar semakin hari gereja-Mu, gereja Pentakosta Internasional di seluruh Indonesia semakin bersuka cita untuk melayani Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Persembahan yang kami sudah kumpulkan Tuhan, jadilah persembahan yang menyenangkan hati-Mu Tuhan, jadilah persembahan yang memuliakan nama Tuhan Tuhan. Berkati Tuhan hati kami, pikiran kami, tangan-tangan yang memberikan siang hari Engkau Tuhan berkati. Bapa yang baik, terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan kami yang baik. Kami juga selalu berdoa buat negara kami ini Tuhan, di mana negara kami Tuhan sebentar lagi akan meyakinkan bahwa pemimpin yang Tuhan sudah percayakan buat negara Indonesia ini di bulan Oktober ini Tuhan, kami percaya ke tangan-Mu, kami serahkan Tuhan, agar Tuhan selalu melawat negara Indonesia ini Tuhan. Tuhan mendamaikan rakyat Indonesia ini Tuhan, agar mereka Tuhan menerima berkat daripada Tuhan. Oleh karena itu semuanya kami serahkan ke tangan Tuhan. Mulakan Tuhan, lawatan-Mu terjadi buat negara kami Tuhan, agar negara kami aman. Oleh karena kuasa lawatan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Terpujilah Tuhan kami yang baik, mulia nama-Mu Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan pulang dari tempat ini, kami percaya ada kuasa Tuhan yang penyertaan-Mu Tuhan menjadi milik kami dalam hidup kami masing-masing. Umat-umat-Mu akan pulang ke rumah kami masing-masing, dan kami percaya semuanya kami serahkan ke tangan Tuhan. Tuhan sertai lindungilah kami sampai kami ke rumah kami masing-masing, tidak kekurangan masalah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, marilah kita jadi berkat daripada Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau di kota, dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandungan-Mu, hasil bumi-Mu, dan hasil ternak-Mu, yakni anak lembu sapi-Mu dan kandungan kambing domba-Mu. Diberkatilah bakul-Mu dan tempat adonan-Mu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk, dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita terima berkat daripada Tuhan. Kita angkat tangan kita. Kasih Allah Bapa anugerah daripada Tuhan, kuasa daripada Tuhan Yesus, dan kuasa penyertaan daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai kita, memberkati kita, bahkan memberikan kita kedamaian. Oleh karena kasih Tuhan, diberkatilah Tuhan kita semuanya dari hari ini kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima
pribadi. Nanti di pintu keluar akan dilayani oleh Ibu Evangelis Lubis dan juga akan dilayani oleh Ibu Evangelis Putar-Putar untuk mendoakan jemaat yang rindu untuk didoakan secara pribadi. Mari kita pulang ke rumah kita dengan masing-masing dan kita akan salam satu dengan yang lainnya dan kita mau membawa berkat dari Tuhan. Kita mau nyatakan gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Segala perkara kami dapat tanggung di dalam.